Join di mana? Bisa lihat aku nggak? Kok aku nggak bisa accept ya? Apa? Halo, halo, Cep. Langsung nih ya. Bukan lagi, Kak. Mic-nya bisa dimatiin dulu Kak. Ya, mic-nya. Oke, good. Nah, ya. Asik. Nah, iya bisa akhirnya. Alhamdulillah. Udah ya, kita mulai oke? Sudah bisa dikondisikan semuanya? Kak Asmuni Baik, bisa Kak. mendengar suara saya? Suara saya ya? Mantap, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kesempatan kali ini, sore hari ini ya, hari Kamis, ini tanggal 7 April 2022, ini 6 Ramadan ya kalau nggak salah, apa 5 ya? 5 ya Ustadz ya? Ya Kak, 5 Ramadan ya? Saya lupa lagi berapa Ramadan. Iya yang pemerintah loh, jangan tergantung. Iya. Nah, yang kelima, 5 Ramadan ya. Jadi ini kita live IG 5 Ramadan itu Rumah Produktif Indonesia mengangkat tema mengenai literasi wakaf milenial gitu. Jadi semoga tema ini tuh bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi, bisa menjadikan amal barokah bagi yang nonton pada kesempatan sore hari ini atau mungkin nanti yang menonton ketika setelah taraweh gitu atau di sela waktu luang lainnya gitu ya. Gitu. Baik. Jadi kebetulan ya tiga-tiganya ini kakak-kakak ganteng ini yang kece ini pokoknya. Ini bisa aja Kak Ori. Kakak-kakak yang ganteng ini kebenaran latar belakangnya beda-beda, tapi aku salut mereka beliau mau men-sharingkan ilmunya kepada kita semua. Nah, kebetulan ya tiga cowok keren ini tuh kebetulan memang pengurus Rumah Produktif Indonesia. Tapi sebenarnya besok-besok kalau bukan pengurus Rumah Produktif Indonesia juga bisa join di sini bisa. Tapi kita harus ada tema yang oke juga, yang keren juga pokoknya. Ya. Baik, kali pertama ini saya akan mengundang, aduh saya lupa nanti namanya siapa, Bapak Lukman Hamdani gitu ya. Beliau ini di bidang dana usaha Rumah Produktif Indonesia gitu ya, kalau nggak salah ya. Betul Kak, betul Kak. Beliau alhamdulillah wa syukurillah sudah menjadi dokter gitu ya. Dokter kakak dokter, kakak dokter. Alhamdulillah tepuk tangan. Sudah jadi. Nah, kakak dokter ini akan dan beliau juga merupakan salah satu staf pengajar di Magister Manajemen di Universitas Yarsi. Ya. Nah, terus mungkin itu aja perkenalannya. Nanti mungkin bisa mengenalkan diri lebih detail gitu atau ada usaha lainnya bisa dijual juga di IG Live ini boleh sambil memberikan ilmu juga sambil apa sih kegiatannya boleh diceritakan gitu. Tapi waktunya singkat aja ya karena kita masih banyak dua cowok ganteng ngantri nih buat menjelaskan dirinya gitu. Oke. Terima kasih silahkan Kak siapa namanya Kak Lukman Hamdani
dimulai. Pemaparan materinya aku jelasin sedikit. Lupa aku. Nanti Kak Lukman Hamdani itu bakal memaparkan mengenai paradigma milenial gitu. Jadi bagaimana sih milenial tuh melihat wakaf gitu ya. Terus ada juga beliau akan menjelaskan mengenai investasi wakaf untuk kaum milenial. Sebenarnya ketika ada kata milenial tuh saya bingung sih sebenarnya. Sebenarnya yang pembicara ini yang milenial atau sebenarnya wakaf dari segi waktu milenial itu kan satu hal yang berbeda. Tapi nggak apa-apa. Semua itu yang penting bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan di sesi kali ini. Jadi nanti yang nonton, yang melihat itu tidak pusing, tidak ambigu. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain yang sedang menonton boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaannya sambil para pemateri ini, kakak-kakak ini memberikan materi, bisa ditulis di kolom chat ya, mau bertanya apa aja. Silakan Kak Lukman Hamdani. Oke, terima kasih Kak Ori atas atensinya dan waktunya. Dan juga mohon izin kepada Kak Acep dan Kak Asmuni, duluan kami sedikit memaparkan pengalaman dan ilmu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayadillah fala mudilla wa milu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Faqala ta'ala min syaratul najim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Segala puji bagi Allah yang hari ini terima kasih dari tim rumah RPI yang sudah mengundang kami dari Danus. Dan juga terima kasih juga kepada moderator kami yang kece ya, Kak Ori yang sangat milenial sekali. Dan juga Kak Acep ini luar biasa juga, salam kenal, salam hormat. Dan juga Kak Asmuni juga kebetulan dengan kami satu tim. Sedikit dari kami ya tadi kami kegiatan mengajar di Pasca, di RC, dan juga kami aktif di beberapa lembaga wakaf, antara lain Indonesia Wakaf Institute dan juga lembaga wakaf Yarik dan pusat wakaf universitas dan lain. Itu saja, nanti mungkin panjang lebarnya nanti mungkin bisa ditanyakan. Oke, terima kasih Kak Ori atas waktunya. Terkait literasi wakaf untuk milenial ini kenapa menjadi bahasan, karena lagi-lagi milenial adalah aset bangsa menuju Indonesia emas 2045. Kenapa? Karena pada saat itu Indonesia adalah generasi emas-emasnya terkait SDM. Bahkan menurut data BPS bahwa generasi milenial itu berjumlah 69 juta. Wah, itu sangat luar biasa. Dari total 273 juta Indonesia gitu. Jadi sangat berdampak gitu. Makanya sekarang pemerintahan saat ini fokus ke SDM. Kenapa? Karena lagi-lagi yang akan membuat banyak perubahan yaitu anak muda saat ini, yaitu anak muda yang kelahiran dari tahun 81 sampai selanjutnya ya, mungkin terakhir ini sampai 2021 ya Bapak Ibu ya. Walaupun nanti terbagi generasi X, generasi Y, generasi Z, post Z, alpha dan lain gitu. Tapi kita lingkupnya kalau untuk generasi ini kita menyebutnya milenial. Kenapa? Karena potensinya luar biasa. Saking luar biasanya mereka ini berdampak terhadap Indonesia emas 2045 gitu. Nah, kenapa jatuhnya ke wakaf milenial? Karena lagi-lagi banyak saat ini generasi milenial belum sepenuhnya melek terkait wakaf gitu. Mungkin sudah ada tapi belum sepenuhnya gitu. Karena mohon maaf, menurut penelitian bahwa generasi saat ini untuk membaca, menghayati itu agak kurang gitu. Mereka lebih senang ke hal-hal yang taktis ataupun ke hal-hal yang lebih simple. Contohnya musik, video dan lain gitu. Makanya penelitian dari TikTok itu memang luar biasa gitu. Bagaimana hanya dengan 10 detik dan itu bisa menggemparkan dunia gitu. Makanya sekarang itu bahasa kasarnya untuk media TikTok menjadi rujukan. Kenapa? Karena memang saat ini milenial itu bahasa kasarnya tidak mau pusing ya, tidak mau membaca, padahal lagi-lagi bangsa yang besar itu bangsa yang kuat di literasinya ya Pak Piu. Makanya luar biasa RPI bagaimana meningkatkan literasi gitu. Bahkan bila kita melihat data, literasi kita sangat rendah Bapak Ibu ya, di nomor 62 dari 70 negara.
gitu, sangat rendah sekali gitu. Ya entah itu literasi membaca, menghayati dan lain gitu. Jadi makanya PR kita dari RPI, dari lembaga wakaf dan lain memang literasi. Karena literasi menjadi kunci peradaban gitu. Makanya mohon maaf hadirnya hoak, hadirnya fitnah dan lain itu karena kurang literasi Bapak Ibu ya gitu. Makanya kalau kita literasi kuat melalui bacaan atau apapun dongeng dan lain itu insya Allah akan menangkal hoak-hoak gitu. Nah, apa sih kaitan dengan wakaf? Wakaf itu mungkin mungkin paradigmanya kadang ada yang menyampaikan apa sih bedanya wakaf, infak, sodako dan zakat. Biasanya orang nyebutnya jiswaf. Kalau zakat itu kan Bapak Ibu mungkin sudah pada tahu Bapak Ibu ya. Zakat itu kewajiban gitu, kewajiban yang wajib kita keluarkan. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah ataupun fitroh. Biasanya 3,5 liter ataupun 2,5 kilo gitu. Ada juga zakat mal, nanti zakat mal turunnya banyak. Ada zakat profesi, ada zakat emas, ada. Nah, ada juga namanya infak. Kalau infak ini mirip dengan sedekah. Bedanya kalau infak lebih terfokus pada uang, infak. Tapi infak ini boleh dihabiskan untuk kegiatan produktif, ya entah itu misalnya apa pembangunan masjid dan lain. Adapun sodako, kalau sodako lingkupnya bisa dua, bisa uang, bisa barang. Nah, ada lagi namanya wakaf. Wakaf ini mirip kayak infak, tapi dia ini tidak boleh berkurang, gitu. Pokoknya gitu. Makanya kata Nabi ketika sahabat Umar itu kan ketika kamu ingin mengolah, tahan pokoknya, manfaatnya boleh kamu gunakan ataupun manfaatkan gitu. Misalnya eh, kami ada rencana dengan EP ini ingin membuat apa terkait lomba puisi ataupun terkait lomba sajak dan pantun. Nanti mekanismenya dua. Kalaupun nanti bisa wakaf, nanti kita kelola ke lembaga yang itu. Tapi itu tidak boleh hasilnya boleh kita manfaatkan sesudah dikelola ya. Sekolahnya bisa nanti melalui skema sukuk 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 itu bahasa mudanya sertifikat Bapak Ibu ya. Kita kan punya di rumah punya sertifikat ya, biasanya sertifikat tanah. Nah, itu bedanya sukuk ini kepemilikan saham gitu. Sukuk biasa cash wakaf link sukuk gitu. Itu CWLS itu produk dari BWI dan juga produk dari Kementerian Agama dan produk dari Kementerian Keuangan. Itu sinergi. Kenapa? Karena lagi-lagi zaman sekarang Bapak Ibu zamannya sinergi dan kolaborasi. Tanpa sinergi dan kolaborasi kayaknya nonsen untuk sampai satu kesuksesan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk sukuk ini kepemilikannya ini bisa dua. Kalau di CWLS bisa temporer, temporer itu sementara dan bisa juga selamanya. Analoginya seperti apa? Sama kayak kalau kalau selamanya itu kayak kita Bapak Ibu puasa. Kita kan nggak mungkin Bapak Ibu ya mohon maaf kita puasa sampai zuhur asar ya. Kita kan sudah suatu kewajiban sampai sampai ini ya, sampai apa? Sampai maghrib atau sampai beduk. Tapi kalau temporer anak-anak itu bisa sampai sampai zuhur, sampai asar. Kenapa? Karena tarbiyah, pendidikan gitu. Karena lagi-lagi tarbiyah itu dimulai ketika kita memilih calon pasangan kita gitu, memilih terus juga mempunyai anak ke satu, kedua dan lain gitu. Jadi pentingnya tarbiyah. Nah, wakaf pun sama, ada wakaf temporer ataupun wakaf selamanya. Di CWLS itu sama Bapak Ibu. Untuk generasi milenial yang mungkin uangnya banyak, yang lebih dari 1 juta, 2 juta. Nah, itu bisa. Kalau mungkin masih ragu-ragu atau apa terkait CWS bisa pakai temporer. Kalau temporer duitnya bisa kembali lagi gitu. Manfaatnya bisa di CWS ini nanti setiap tanggal 10 itu kita ada feedback. Kenapa ada feedback? Karena ada underlying asetnya. Karena sukuk itu ada underlying asetnya. Underlying asetnya apa? Maksudnya ada aset yang jelas yang dikelola gitu. Yang real dari sukuk itu contohnya adalah jalan layang di Medan, itu flyover di Medan. Itu hasil dari CWLS ataupun pembangunan KUA untuk orang nikah untuk itu kan KUA mohon maaf itu kan sudah lama-lama Bapak. Itu kan perlu renovasi. Nah, itu juga dari dana CWLS. Terus juga pembangunan jalan tol Solo itu dari hasil dana benefit Bapak Ibu ya, bukan jadi dana wakafnya dikelola tapi manfaat. Terputus ya di Kalimantan. Kalau selamanya itu uang itu tidak akan kembali
tidak akan kembali gitu. Jadi seperti kita seperti kita mengikhlaskan sesuatu gitu, ikhlas sesuatu, dan juga nanti manfaatnya akan akan selamanya. Makanya kan ada istilah, jika seorang anak Adam meninggal maka terputuslah tiga ya Bapak Ibu ya. Anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat dan amal. Nah, amal di situ para ulama sepakat itu adalah wakaf gitu. Makanya sekarang ada wakaf untuk orang tua pahalanya, wakaf untuk nenek kita dan lain itu. Nah, CWLS ini bisa sebagai instrumen untuk generasi milenial. Kenapa? Karena ini sudah dijamin oleh Kementerian Keuangan, BWI, ada MUI, ada juga dari Kementerian Agama gitu. Jadi insya Allah dananya aman dan akan kembali gitu. Dan luar biasa Bapak Ibu, CWLS ini adalah pioner nomor satu di dunia gitu. Maksudnya belum ada negara yang menggunakan CWLS ini gitu. Dan Indonesia rujukannya juga untuk CWLS ini gitu. Ini dimulai dari tahun 2020 ketika COVID sedang naiknya. Itu dananya fantastis Bapak Ibu. Dari CWLS aja itu bisa menghasilkan 24 miliar. Itu untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021, mohon maaf, untuk tahun 2020 itu 14 miliar, mohon maaf. Tapi kalau untuk 2021 itu meningkat menjadi 24 miliar. Itu kan luar biasa benefitnya gitu. Nyata daripada trading gak jelas ataupun judi kayak, ya Bapak Ibu pasti tahu lah Binomo dan kawan-kawan, itu lebih baik ke CWLS aja gitu. Sekarang insya Allah sekitar bulan Mei atau Juni itu akan dibuka SWR 003. Jadi tahun 2020 itu SWR 001. Tahun 2021 SWR 002, nanti 003. Mungkin nanti Kaori 009. Saras itu mungkin ya Kaori ya. Nah, bahkan yang lebih menarik Bapak Ibu temuannya bahwa tahun 2021 itu generasi milenial itu penyumbang terbanyak Bapak Ibu untuk berwakaf Bapak Ibu, luar biasa. Kenapa? Karena lagi-lagi anak muda ini akan yang akan menyambung estafet kepemimpinan Bapak Ibu ya gitu. Di data itu mencapai 5,6 miliar. Wah, ini luar biasa. Nyata generasi milenial kita udah melek gitu. Walaupun mungkin belum banyak Bapak Ibu, karena di data itu masih sedikit Bapak Ibu yang ikut berperan di CWLS gitu. Mungkin nanti kalau literasi kita semakin kuat melalui RPI, melalui Mokop, itu mungkin generasi milenial akan lebih berinvest gitu. Bahkan generasi Z-nya yang di angka yang di bawah umur 20 tahun pun sudah besar Bapak Ibu, sudah sampai 9 juta dengan 4 wakif. Itu kan sudah ada kesadaran Bapak Ibu ya gitu. Bahkan kan ada perkataan Bung Karno kan, berikan aku 10 pemuda akan kuruntukan dunia Bapak Ibu. Kenapa? Karena lagi-lagi pemuda yang akan menjalankan roda baik itu pemerintahan atau apapun. Nah, selain CWLS ada lagi yang menarik Bapak Ibu, yaitu terkait saham syariah. Nah, selama ini kan kita taunya saham itu tidak bisa diwakaf. Nyata saham itu bisa diwakaf Bapak Ibu. Misalnya Kak Ori punya sahamnya 5.000 lot misalnya di perusahaan syariah. Tapi Bapak Ibu mesti diingat ya, kalau jatuhnya saham syariah itu wajib yang terdaftar di ISSI, itu yang terdaftar di Bursa Efek, tapi yang mohon maaf yang tidak mengatur goror, riba ataupun berbau mohon maaf maksiat ataupun apa lagi gitu. Tapi kalau yang terhindar dari itu insya Allah akan masuk ke saham syariah gitu. Dan untuk saham syariah ini kita berwakafnya bisa Bapak Ibu, bisa 100 slot, bisa 2.000 lot dan sebenarnya saham ini kan sama kepemilikan juga, cuma jatuhnya kita melihat dari berbagai fatwa gitu kan. Saham syariah ini kan nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu ya, ini dikeluarkan oleh DSN MUI dan juga dengan ketentuan ribanya itu tidak boleh besar dan bunganya tidak boleh besar. Kenapa ribanya tidak boleh besar? Karena mohon maaf, kalau kita pure kata ilmu kita langsung kita dinolkan, kayaknya tidak mungkin ada orang beralih ke saham syariah Bapak Ibu gitu. Karena jatuhnya Islam ke Indonesia itu step by step Bapak Ibu ya, tidak seperti mungkin negara Arab yang langsung dan lain. Kalau negara kita memang perlu sentuhan kearifan lokal Bapak Ibu gitu. Makanya step-step gitu.
Mungkin sekarang masih di angka 45, nanti turun 30. Kalau di Malaysia kan sudah 30 Bapak Ibu ya. Kalau nanti pun pasti ada revisi Bapak Ibu gitu. Karena lagi-lagi untuk merubah manusia itu tidak gampang Bapak Ibu gitu. Gitu, tidak gampang, jadi perlu sentuh-sentuhan yang baik, yang halus, dan juga bisa di. Jadi saham itu bisa kita wakafkan. Bahkan sekarang itu di CWLS dan saham itu kita apa bisa berwakaf secara online Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kita apa-apa jatuhnya ke kantor lah, ke ini. Sekarang pun bisa online gitu Bapak Ibu gitu. Bapak bisa bisa online, dan juga daftarnya pun gampang Bapak Ibu. Kalau kita CWLS hanya 50.000 itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita nggak dapat sertifikat. Tapi kalau kita jatuhnya di atas 1 juta, kita akan dapat sertifikat wakaf uang gitu. Kan enak. Oh, kita sudah berwakaf. Eh, Kalau misalnya jatuhnya di atas 1 juta Bapak Ibu, cuma kalau di atas 50, 100 itu apa LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Prima Wakaf Uang, itu tidak akan mengeluarkan wakaf sertifikatnya. Tapi kalau di atas 1 juta itu akan mengeluarkan sertifikatnya Bapak Ibu. Bahkan sekarang itu untuk nerbitin sertifikat sudah online juga Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak harus datang ke kantor. Kalau dulu kan apa-apa datang ke kantor. Ini sekarang alhamdulillah, maksudnya keberkahan dari COVID ini ya gitu. Teknologi semakin maju dan juga orang semakin efisien, efektif gitu. Jadi nyata COVID ini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan membawa kesalahan tapi membawa keberkahan gitu. Orang mulai melek wakaf. Dulu kan orang nggak tahu Bapak Ibu, wakaf itu apa sih? Wakaf saham syariah itu apa sih? CWLS itu apa? Orang mulai melek, orang itu mulai mencari kebenaran. Karena kan hidup ini kan mencari kebenaran, keyakinan yang kita yakini, dan juga dan sesuai dengan syariat kita ya, dengan agama kita. Dan juga Bapak Ibu, eh, peran dari generasi milenial ini sangat besar Bapak Ibu gitu. Bahkan Bapak Ibu, wakaf ini kan lahirnya melalui payung hukum. Kenapa ada payungnya? Karena semua itu pasti ada dasar Bapak Ibu ya. Eh, Wakaf ini kan lahir melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bapak Ibu ya. Dan ada PP-nya. PP-nya tahun 42 tahun 2006. Dan dibentuklah BWI, Badan Wakaf Indonesia, tahun 2007. Kenapa BWI ini didirikan? Karena setelah kami diskusi dengan kawan kami di Basnas, memang awalnya agar wakaf ini mandiri, mandiri berjaya. Ternyata wakaf ini, mohon maaf Bapak Ibu, asetnya banyak tapi duitnya nggak ada Bapak Ibu. Kan namanya wakaf itu kan perlu dikelola. Kelola pakai apa? Pakai uang. Nah, biasanya lembaga wakaf itu mensiasati untuk pengelolaan itu pakai dana infak sodako. Kalau dana wakaf nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Yang dana wakaf itu hanya dikelola, bisa ke sukuk, sukuk syariah, SBSN, bisa juga nanti saham syariah dan lain. Jadi bahkan luar biasa, sakit amat amat tuar di ini Bapak Ibu ya, di Serang Banten itu ada rumah sakit modern pertama mata di dunia Bapak Ibu ya. Setelah dulu zaman zaman sahabat itu ada rumah sakit Bimaristan di ini Damaskus gitu. Itu abad 13 Bapak Ibu ya. Tapi Indonesia ini memang pionir Bapak Ibu ya. Pionir terkait hal-hal yang bagus dan menarik itu. Jadi harus kita dukung. Dan sekarang itu sudah mulai banyak perbaikan juga terkait lembaga wakaf. Nah, kembali lagi, jadi awal mulanya itu namanya jiswah Bapak Ibu, zakat, infak, sodako, wakaf. Dulu yang payung hukumnya itu di bawah Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Sesudah itu balik, berubah menjadi Bajis, Badan Amil Zakat Infak Sodako. Berubah lagi menjadi Basnas gitu. Kalau Basnas kan payung hukumnya ketika tahun 2001 Bapak Ibu ya, Undang-Undang Nomor 38 tahun 99, dan dirubah menjadi Undang-Undang tahun 23 nomor tahun 2011 Bapak Ibu. Jadi awal mulanya dipecahkan itu biar wakaf itu berjalan mulus. Ternyata wakaf ini, mohon maaf, agak loyo. Kenapa? Karena nggak ada dana. Kan segala sesuatu, mohon maaf Bapak Ibu, perlu equity ya, perlu dana ya. Kita kalau tidak ada dana tidak akan jalan ya. Tapi bukan berarti dana itu segalanya, tapi kan perlu dana. Bahkan sekarang itu Bapak Ibu, perolehan antara zakat dan wakaf itu ada gap yang tinggi Bapak Ibu. Kalau zakat sekarang sudah di posisi 12T keseluruhan Bapak Ibu ya. Tapi
kalau kalau wakaf itu mohon maaf Bapak Ibu masih sedikit ya Bapak Ibu, 860 miliar dari total potensi wakaf uang itu 180 triliun. Kalau wakaf all potensi itu 2000 triliun Bapak Ibu. Maksudnya all potensi itu bukan hanya wakaf uang aja, bisa wakaf barang, bisa wakaf tanah dan lain gitu. Jadi memang banyak kebijakan yang mungkin kita harapkan tapi kadang tidak sesuai kenyataan. Makanya sekarang Bapak Ibu ada wacana antara wakaf dengan zakat itu disatukan lagi gitu. Bahkan ketika kami mempresentasikan paper kami terkait wakaf sampah. Jadi wakaf itu bukan hanya untuk tanah aja Bapak Ibu. Dulu kan kita taunya wakaf itu wakaf tanah, wakaf madrasah, wakaf kuburan Bapak Ibu ya, terus juga dan lain-lain. Dan ternyata wakaf sampah itu bisa. Maksudnya apa? Kita membuat PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah itu melalui dana wakaf. Kan sekarang ini kan, mohon maaf Bapak Ibu, sampah itu kan banyak ya. Nah, Jadi bagaimana sampahnya? Jadi Ya, Kak Lukman, jadi wakaf itu tidak jadi makna wakaf, sebentar aku potong ya. Jadi ya, ya makna baik Kak. wakaf itu bergeser ya. Makna wakaf itu bergeser karena dulu tuh biasanya bukan aku sih, jadi aku pernah lihat orang tua aku ngasih uang ke pesantren, sama pesantrennya itu uangnya dibeliin tanah, misalkan 1 meter, misalkan 1 meter harganya 10.000, jadi orang tua aku ngasih duit 100.000 bisa dapat 10 meter, terus dibeliin tanah dan itu diwakafkan. Nah, jadi Ya. dulu tuh begitu, tapi sekarang ternyata wakaf itu berubah maknanya gitu ya. Jadi tidak hanya membelikan tanah, lahan untuk itu, tapi juga bisa bangun PLTS tempat sampah tadi gitu ya, Kak Lukman gitu. Betul Kak, sekarang itu untuk investasi Yeah. wakaf bukan hanya di kuburan, bukan hanya di sekolah, tapi bisa juga di sampah PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Nanti PLTSA itu yang ngelola Nazir, nanti hasil dari itunya bisa, mohon maaf, untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu kan kita kan butuh Iya, saat kayak ini ada kan listrik ada ya. kalau di Islam itu kan ada kaum duafa, fakir miskin, ada Nah, betul. orang-orang yang layak untuk menerima hasil wakaf itu, hasil bisnis dari wakaf itu gitu ya. Oke, Betul ya, Kak, betul Kak. oke. Jadi segitu dulu ya Kak Lukman. Oh ya Aku baik Kak. ngajak Baik ya, Kak. ya karena ini udah jam 5, kita masih Oh ada ya, dua baik kakak baik Kak. keren, Baik Kak. kasihan. Oh iya ya Kak, mohon maaf Kak, mohon maaf Kak. Iya, Ya, nggak ya. apa-apa. Oke, Ya, ya jadi nggak gini, apa-apa. Ya. ya. Nah, selanjutnya ini ada Ya, kakak Acep. Kalau tadi kakak Lukman bilangnya kakak Aceh, tapi sebenarnya namanya kakak Acep. Nanti kalau kakak Aceh, saya disuruh potong kambing lagi kan repot. Gak Jadi apa-apa gini, kalau ini biar banyak pesta. iya, banyak pesta boleh nanti sekalian syawalan boleh ya di tempat eh, kakak Asmuni yang dekat, jangan jauh-jauh. Oke, kakak Acep bisa memperkenalkan dirinya nanti. Kakak Acep juga merupakan anggota dari Rumah Produktif Indonesia di bidang kesehatan ya, kalau nggak salah ya Kak ya. Nanti Ya. jadi sebelum tampil di sini tadi saya sedikit bisik-bisik sih ke Kak Acep. Kak Acep mau bahas apa sih nanti sore gitu. Jadi sebenarnya banyak sih bahasannya, tapi mungkin bisa ya dengan bahasa-bahasa yang lebih santai dengan kekinian ya. Jadi hubungan wakaf dengan produk asuransi jiwa syariah. Terus bagaimana ketentuannya, bagaimana proses pengajuannya, dan bagaimana proses pendistribusiannya, penyalurannya. Nah itu saya pribadi nggak tahu tuh. Jadi tadi Kak Lukman udah menjelaskan sebenarnya makna wakaf itu berubah maknanya, sekarang lebih lebih fleksibel dan akhirnya bisa dinikmati terus menerus. Nah sekarang kalau dari pengetahuan Kak Acep yang Kak Acep tahu tuh gimana sih sebenarnya, boleh dong dijelaskan gitu. Dan sebelum memulai pemaparannya mungkin bisa memperkenalkan dirinya gitu ya, sedikit biar kita tuh tahu gitu. Oke, silahkan. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Acep. Ya, selamat sore semuanya teman-teman, terutama yang sudah join bersama kami ya di IG Live di sini, Rumah Produktif Indonesia. Suatu hal yang luar biasa, saya bisa berpartisipasi turut memeriahkan acara IG Live-nya Rumah Produktif Indonesia.
Dan kebetulan temanya itu connect banget dengan bidangku gitu ya. Jadi kebetulan aku kan sebagai financial advisor di salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah. Kemudian saya belajar banyak juga tentang perencanaan keuangan syariah gitu ya, di mana di dalamnya termasuk ada wealth protection. Di situ kan ada produknya asuransi jiwa syariah. Nah, ternyata setelah saya belajar lebih jauh lagi tentang asuransi jiwa syariah, di dalamnya ternyata ada wakaf gitu. Sehingga wah, ini kayaknya bisa melengkapi nih pengertian wakaf yang sudah disampaikan juga oleh Kak Lukman tadi. Kalau Kak Lukman tadi kan juga diawali dengan penjelasan tentang wakaf dari yang bergerak, kemudian di situ tidak di benda bergerak itu kan ada finansial dan non finansial. Nah, di finansial ini ada tabungan, ada investasi, dan juga ada asuransi. Nah, jadi saya akan fokus di bagian asuransinya gitu ya. Kalau tadi Kak Lukman udah menjelaskan definisi dasar dan juga produk-produk yang berhubungan dengan wakaf di finansial lebih general ya, termasuk investasi, sukuk, saham. Nah, saya coba untuk memperkaya pemahaman para audiens yang hadir di sore hari ini, yaitu di bagian asuransi. Nah, saya yakin pada setuju kalau teman-teman semua di sini baca atau mempelajari tentang piramida perencanaan keuangan, di mana di situ paling dasar itu adalah wealth creation, kemudian selanjutnya adalah wealth protection, di atasnya lagi itu adalah ada wealth accumulation, wealth purification, dan wealth distribution. Itu apa sih semua? Jadi dalam perencanaan keuangan itu kan yang pertama kita harus make sure dulu bahwa paling dasar itu adalah cash flow kita sudah aman, dana darurat kita sudah ada. Selanjutnya ada wealth protection, ada perlindungan. Perlindungan ini perlindungan jiwa, perlindungan harta gitu kan. Dan ini juga sesuai dengan maqasid syariah gitu ya, bagaimana perlindungan terhadap jiwa kita. Nah, dari perbedaan dari piramida perencanaan keuangan konvensional dengan yang syariah itu ada bedanya di wealth purification. Wealth purification ini adalah pembersihan harta, di mana pembersihan harta ini termasuk zakat ya, pastinya itu yang wajib dan menjadi rukun Islam ya. Kemudian wealth purification juga bisa ditambahkan dalam sedekah gitu kan, kemudian infak, kemudian wakaf. Nah, saya tidak akan bahas lagi perbedaan antara infak, wakaf sama zakat karena tadi Kak Lukman sudah jelasin. Nah, saya akan fokus bagaimana asuransi jiwa syariah ini bisa juga dipakai sebagai instrumen untuk para millennials untuk bisa berwakaf. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa prinsip dari asuransi jiwa syariah ini kan memakai akad tabaru ya, akad tolong menolong, karena ini sesuai juga dengan value dari orang Indonesia ya, tolong menolong, transparan, dan juga penuh dengan apa ya, ibaratnya compassion, kasih sayang, dan juga adil, fairness. Jadi baik itu pengelola dalam hal ini perusahaan asuransi maupun juga yang tertanggung atau pemegang polis dan juga yang terlibat lainnya itu adil karena transparan semuanya. Nah, dari akad tabaru, akad tolong menolong ini kan nanti akan ada yang namanya uang santunan. Ya, uang santunan ini yang dihasilkan dari akad tabaru yang merupakan ini kumpulan dari peserta asuransi syariah. Jadi beda dengan asuransi konvensional di mana dia langsung kan diberikan ke perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi langsung menanggung risikonya. Tapi kalau yang ini ada ibaratnya dana kumpulan gitu ya. Dana kumpulan inilah yang kemudian nanti akan menjadi santunan ya, santunan asuransi. Santunan asuransi untuk siapa? Orang yang memang menjadi penerima manfaat nih. Penerima manfaat ini siapa? Biasanya keluarga. Misal, kalau saya mengambil suatu asuransi jiwa syariah, nanti kan saya akan tulis di situ siapa penerima manfaatnya nanti. Pasti dong keluarga saya atau ahli waris ya. Saya akan tulis di situ. Kalau amit-amit nanti saya dipanggil oleh Tuhan lebih dulu, oleh Allah lebih dulu, nanti ada keluarga yang ditinggalkan. Nah, keluarga yang ditinggalkan ini akan menjadi penerima manfaat ya, santunan. Tapi saya juga ngerti ternyata dalam wealth purification ada istilah wakaf juga ya, sehingga saya akan salurkan beberapa dari uang santunan ini untuk wakaf. Jadi saat saya membuat polis asuransi syariah, nanti saya akan tulis berapa persen untuk wakaf gitu. Nah, amit-amit nih ya, kalau misalnya dipanggil lebih dulu, kemudian tiba saatnya saya harus dipanggil oleh Tuhan gitu kan. Nah, uang yang nanti santunan ini akan dialokasikan ke kedua. Yang pertama ke
penerima manfaat yaitu ahli waris saya, dan juga yang kedua adalah apa disebutnya nazir ya, nazir gitu. Jadi nanti pihak asuransi pun nggak langsung oke, saya akan alihkan hasil santunan ini atau uang santunan ini ke nazir, enggak, tapi harus ada ikrar dulu, ikrar dari penerima manfaat gitu. Jadi nggak sembarangan juga pihak atau perusahaan asuransi langsung menyalurkan ke nazir, harus ada persetujuan dari penerima manfaat yaitu ahli waris saya gitu. Sehingga ketika saya membuat polis asuransi syariah, saya punya dua fungsi, maksudnya dua tujuan utama. Yang pertama, saya pengen memproteksi keluarga saya, karena kalaupun saya terjadi apa-apa, keluarga tetap bisa hidup dengan lancar gitu kan, sebagai bentuk ikhtiar saya juga. Kemudian yang kedua, saya akan bersedekah atau ibadah, berwakaf lah gitu, karena nanti uang santunan saya yang maksimalnya sebetulnya 45% dari uang santunan saya itu akan disalurkan oleh pihak asuransi syariah ke nazir gitu ya. Jadi itu mekanisme bagaimana saya ketika membuat polis asuransi, saya juga mendaftarkan diri untuk wakaf begitu. Mungkin itu saja Kak Ori, penjelasan singkatnya, nanti bisa ditanya lebih lanjut. Baik, terima kasih Kakak Acep penjelasannya. Jadi memang ternyata wakaf itu banyak jenisnya ya, ada yang finansial, ada yang non finansial kayak gitu. Saya baru tahu nih gitu, sambil saya catat soalnya takut lupa nanti. Nah terus saya kaget, wah ternyata luas maknanya. Jadi memang ini perlu kita edukasi juga. Nah tadi kan Kang Acep tuh menjelaskan mengenai ikrar terhadap nazir gitu. Misalnya, apakah itu yang disebut dengan akad ya nggak sih? Mungkin nanti Kak Asmuni menjelaskan gitu ya, menambahkan gimana sih sebenarnya dari sudut pandang Al-Quran dan Al-Hadis wakaf itu, sebagaimana kita umat muslim itu sejauh mana sih pentingnya wakaf, amal apa yang kita dapatkan dari berwakaf itu gitu kan. Ya itu karena memang kadang kita tuh kalau kita melakukan sesuatu tuh pasti apa sih timbal baliknya buat kita. Kadang kita begitu ya, walaupun sebenarnya itu tidak terlihat nanti. Itu kan itu nanti di alam sana gitu. Tapi misalnya apa gitu, itu sih biasanya. Jadi mungkin Pak Kak Asmuni bisa menambahkan apakah kondisi di sana sudah tidak hujan, apa masih hujan, apakah hujan makin deras, apa sudah tidak hujan, apa hujannya udah reda nih. Semoga bisa dikondisikan ya. Coba mic-nya dibuka Kak. Belum kedengeran suaranya. Belum kedengeran Kak Asmuni. Oke, sambil menunggu Kak Asmuni menyalakan mic-nya, Kak Asmuni ini merupakan sekretaris apa wakil bidang ya? Sekretaris bidang dana usaha RPI gitu. Kak Asmuninya keluar dulu, nanti join lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kak Asmuni itu wakil bidang dana usaha akan menjelaskan mengenai wakaf dari sudut pandang Al-Quran dan hadis gitu. Karena kan sebelum dua pemateri sebelumnya itu membahas mengenai sejauh mana wakaf di milenial gitu ya. Wakaf milenial tuh kayak gimana sih sekarang, modelnya seperti apa, pemaknaannya. Lalu ternyata sekarang tadi Kang Acep juga tambahkan bahwa sebenarnya wakaf itu ada yang finansial dan non finansial. Itu tuh keren banget. Jadi ternyata wakaf itu bisa juga diahli wariskan gitu. Itu nah ya itu juga saya baru paham sih sebenarnya, karena biasanya yang kayak gitu tuh kalau misalkan lagi beli rumah, nyicil rumah tuh baru ahli warisnya siapa nih nanti penerusnya, kayak gitu. Setahu saya sih gitu ya. Karena kemarin teman saya suaminya meninggal, akhirnya mereka lagi nyicil rumah, bingung nggak bisa, apa sih istilahnya, nggak bisa untuk, setahu saya kalau meninggal salah satu tuh bisa akhirnya nggak usah bayar angsuran, tapi ternyata dia harus bayar angsuran. Dan akhirnya itu tergantung asuransi, saya juga nggak paham kayak gitu, tapi akhirnya sih nggak bayar ya, kayak gitulah saya ya, itu nah kita harus paham ya, literasi kita terhadap itu tuh nggak semuanya sama gitu, karena kita kadang kalau beli ya udah beli aja gitu, padahal ternyata ada syarat dan ketentuan yang harus kita baca secara detail ya. Betul. Ini menarik sih sebenarnya, kalau apalagi dibikin buku nih keren banget. Suara? Nggak apa-apa suaranya, nggak apa-apa. Ada soundbite-nya di belakang.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebentar lah karena menjelang buka ini. Waktu Indonesia bagian Bogor hampir buka. Eh, Pertama, wakaf itu kita kenal ya. Dulu dalam belajar ilmu tajwid ada wakaf. Oh, ada wakaf. Ada wakaf itu artinya berhenti menunda. Atau dalam kamus Lisanul Arab itu Ibnu Manzur menyebutnya al-habs atau menunda. Menunda itu tadi yang disampaikan oleh Kamdani bahwa pokoknya tidak boleh berhenti. Dia harus berhenti, tidak boleh habis. Wakaf secara dalam Quran langsung memang tidak ada, tapi menggunakan kalimat-kalimat infak. Atau ada dalam surat Yasin itu kita pernah ya seringlah kita baca inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu kulli shay'in fi imamin mubin. Ada kalimat kata-kata wa atharu. Itu Dr. Khalid bin Al-Musayyib itu menyebutkan kata wa atharu itu menyebutkan kata wafat, kata wakaf yang bagi ini akan harta atau harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal yang kemudian nanti akan berasar atau terus mengalir. Atau hadis lain yang sering kita dengar itu tidak mata ada mengikota malu illa min sarasin sadaqatin jariyatin yang mengalir, karena harta ini terus mengalir pahalanya dan barangnya tetap ada dan dia dimanfaatkan orang lain. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ini sering apalagi di Ramadan seperti ini banyak lembaga-lembaga zakat juga. Tapi wakaf itu memang masih sedikit ya. Tadi kan disampaikan bahwa belum terlalu familiar tentang wakaf. Di antara wakaf yang hari ini tadi yang disebutkan dari sedekah jariyah, tidak saja selama ini kita tahu wakafnya maka wakaf tanah kuburan ya, bukan wakaf kuburan sih, tanahnya ya. Tak khawatir nanti kuburan diwakafi, tanah kuburan atau masjid dan sebagainya. Nah, pemerintah melalui MUI kemudian memberikan fatwa bahwa kita boleh menggunakan mewakafkan uang. Jadi kalau disampaikan tadi ada sertifikat itu hanya uang 1 juta yang bisa keluar sertifikatnya ya. Saya sebelum itu ya, dalam sirah nabawiyah, dalam sejarah para sahabat, diantara ketika orang-orang muhajirin, orang Mekah menuju kota Madinah, ada persoalan yang mendasar di kota Madinah, itu adalah persoalan air. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak para sahabat, siapa yang mau menderma? Ternyata air di kota Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi yang kemudian ingin membeli sumur milik orang Yahudi. Awalnya hanya dijual setengahnya, kemudian asal nego dan akhirnya kemudian terbelilah semua. Dan sampai hari ini sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan kemudian diwakafkan. Sumurnya tetap ada, tidak berkurang. Kemudian airnya berlimpah, kemudian menjadi bisnis yang tadi dikelola secara profesional dan menjadi produktif. Hari ini ada di masjid di depan Masjid Madinah itu ada hotel Sheraton, dikelola oleh Sheraton ya. Hotelnya atas nama milik Utsman bin Affan. Padahal 1000 tahun lalu ya. 1000 tahun lalu wakaf sumur yang kemudian dikelola oleh oleh Turki Utsmani. Kemudian hari ini pemerintah Arab Saudi dikelola langsung oleh Menteri Wakaf. Dari situ tertanamlah pohon kurma sehingga namanya sampai hari ini ada bank atas nama Utsman yang ada yang di masjid untuk yatim dan duafa. Ini sebenarnya wakaf ini tidak ada asnaf ya. Berbeda dengan zakat yang ada 8 asnaf, 8 golongan yang diterima. Wakaf siapa aja boleh. Itu kemudian sampai hari ini masih ada tertera nama wakaf pada Utsman. Ini kelebihan wakaf. Berbeda dengan ya kalau kita, dan makanya itulah kemudian wakaf itu harus berbentuk barang yang tidak habis. Tidak bisa wakaf roti. Walaupun sekontainer wakaf roti tidak bisa. Makanya wakaf berbentuk barang yang tidak habis dan itu
sayangnya memang kebetulan saya mengelola wakaf ya. Dulu pernah ketua wakaf saya mengelola sekolah dengan tanah dengan sekitar 3 hektar. Awalnya memang terseok-seok ya, kemudian kami melakukan perbaikan manajemen, akhirnya sampai pada tahap surplus. Kalau sekolah tidak untung ya tapi surplus. Sampai surplus dan minimal bisa membiayai sekolahnya dan bisa kemudian memberikan surplus kepada dan bank menyalurkan kepada yang lain. Ini diantara wakaf. Nah, yang menarik hari ini digelontorkan wakaf uang. Saya dulu sebenarnya ada seorang ustadz yang pernah mengajak, ayo wakaf, tapi investasi ya bukan wakaf. Sebenarnya kalau wakaf menarik. Misalnya kalau ada orang mengajak 1.000 orang untuk berwakaf, 1.000 orang untuk berwakaf 1 juta, karena tadi sertifikat itu 1 juta. Terkumpul 1 miliar. Tidak terbayang oleh kita hari ini teman-teman milenial ini, ayo kita urunan patungan. Kita kan Indonesia alhamdulillah jago lah soal patungan-patungan tuh keren biasanya. Saya pernah melakukan itu, ini sekedar cerita aja. Di desa saya ada orang yang terlindas truk kakinya hampir putus dan harus amputasi dengan biaya 40 juta. Kemudian saya bikin gerakan namanya gerakan 10 gerakan 10.000. Bermodalkan dari mana? Saya masih Facebook ya. Hitungan saya Facebook sekitar ada 9.000 orang anggota, kalau setengahnya aja 4.000 menyumbang 10.000 terkumpul 40 juta. Ternyata ketika digelontorkan yang terkumpul 120 juta. Kebetulan warga hanya dalam waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu terkumpul karena memang basicnya orang Indonesia orang baik, orang bermau. Karena itulah kemudian kalau ada kepercayaan, ini yang penting ya. Ketika kepercayaan itu ada terhadap lembaga, apakah pemerintah maupun lembaga swasta yang mengelola wakaf, kemudian digelontorkan wacana tentang ayo kita berwakaf 1 juta, merekrut 10 juta orang, jangan 1.000 juta, merekrut 10.000 orang, 1.000 orang 1 miliar, maka 10.000 orang 10 miliar. Ini persoalan kita nih. Kita umroh tiap bulan, masyarakat Indonesia umroh, ternyata masyarakat Indonesia itu paling banyak umroh yang ada di Madinah. Semua orang berbahasa Indonesia karena memang orang Indonesia banyak. Tapi pesawatnya menggunakan pesawat orang, hotelnya menggunakan hotel orang. Seandainya itu dilakukan oleh wakaf, menarik. Ini hari ini siapa sih nggak minum air mineral? Seandainya Aqua kemudian diakuisisi dengan menggunakan wakaf, keren. Ayo cari 1 juta orang dengan bermodal 1 juta. Kalau berwakaf seorang 1 juta, kebayang, kebeli itu Aqua dan kita minumnya air wakaf. Nah ini yang kemudian alhamdulillah sih ada berbagai lembaga kemanusiaan melakukan itu ya. Lembaga kemanusiaan itu melakukan itu dan mudah-mudahan terrealisir membeli air sebagaimana Utsman bin Affan membeli air. Yang sampai hari ini airnya bisa dipakai. Suatu hari mungkin ada sekumpulan orang 10 juta orang, 1 juta orang, 1 juta orang berwakaf, kemudian kita beli sama-sama itu air mineral, kebeli dan kita bisa minum air wakaf. Air itu tidak bermanfaat untuk siapa. Itu wakaf ini baru di tahun 1 Hijriah, kemudian dipraktekkan diantaranya oleh Utsman bin Affan, dan sampai hari ini barangnya masih ada. Mudah-mudahan ini ya membuka wacana kita semua bahwa kalau ini menjadi gerakan. Sekali lagi ini gerakan, kalau sendirian wakaf, ini saya menemukan ada orang wakaf 1 hektar, tapi terbengkalai. Kenapa? Susah, karena tadi butuh biaya untuk melakukan itu. Nah, ada fatwa MUI yang mengatakan bahwa wakaf uang sudah bisa dilaksanakan, maka seandainya ada 1 juta orang berwakaf 1 juta rupiah, maka terkumpul 1 triliun dan kita bisa beli barang yang kita bermanfaat untuk itu. Itu aja mungkin dari saya, mudah-mudahan ini pemantik saja, semoga ya ada hal yang bisa kita lakukan kok. Kalau terlalu besar mungkin melakukan terbesar, mengumpulkan 1 juta orang mungkin terlalu besar ya. Minimal di keluarga kita. Di keluarga kita punya uang sekian 1 juta. Yuk ada 10 orang 10 juta kita berikan barang yang kemudian itu barang produktif yang itu bisa diberikan, hasilnya bisa diberikan kepada masyarakat sekitar dan pada umat. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik nih.
memang sebenarnya wakaf itu sebuah amal jariah ya. Memang tapi itu kasusnya itu nggak mudah sebenarnya karena memang pengetahuan kita, pemahaman kita akan apa kayak tadi beli apa aqua ya, beli apa kak, satu orang 1 juta buat beli apa? Ya, beli sumber air. Nah kayak gitu. Nah akhirnya kita memiliki sumber air yang gratis dibagi-bagikan gitu kan. Nah tapi kan pemahaman, tidak semua pemahaman orang tuh begitu. Kadang orang kalau mau menyisihkan tuh pengennya paling ada, orang tuh pengen banyak, yang dia gue pengen 10 juta padahal sebenarnya untuk 10 juta tuh kadang dia berat kuat, padahal sedikit banyak yang mengeluarkan pasti banyak juga hasilnya nanti. Tapi memang itu problematika kita sekarang semua karena memang karakter watak itu kalau tidak dibiasakan dengan pikiran-pikiran yang simpel itu sulit gitu. Kalau saya tuh mikirnya gitu karena emang bener kayak sebenarnya pesantren saya itu, saya baru tahu pesantren saya itu luasnya masya Allah, dulu mah cuma itu 30 hektar, sekarang 100 hektar sekarang pesantren saya itu. Dulu awalnya dari wakaf itu aja gitu. Jadi memang sebenarnya itu sih. Ada yang mau bertanya nggak nih kira-kira? Atau mungkin mau saling Indonesia Tengah udah buka. Indonesia Tengah iya, udah buka. Ya, jadi kita ucapkan selamat berbuka ya waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk ketiga kakak yang kece ini sabar dulu. Masih ada waktu 30 menit lah berbuka. Sabar. Ya Allah mau sabirin. Ya mungkin mau diskusi apa sedikit gitu Kak. Kak Lukman mungkin mau nambahin gitu. Mau menimpali atau ya, apa gitu. Penambahan aja Kak Ori. Ya, emang betul kata Kak Ori, memang harus dibiasakan gitu. Makanya sekarang ada tagline dari BW itu wakaf is habit. Wakaf itu menjadi kebiasaan, dan juga wakaf is lifestyle. Wakaf itu menjadi gaya hidup gitu. Dan dulu orang berpikiran betul Kak Ori, wakaf itu harus mahal, harus banyak nih. Tapi sekarang tidak Kak Ori. Dengan cukup 10.000 15.000 itu kita bisa Kak Ori berwakaf gitu. Alhamdulillah kami pun kadang sedikit membiasakan gitu melalui bank syariah kami gitu berwakaf gitu. Karena lagi-lagi betul kata Kak Asmoni ya, kalau tidak dimulai dari kita dan keluarga tidak akan jalan gitu. Karena lagi-lagi memang harus dimulai dari kita. Jadi jatuhnya ibda binafsi gitu. Tapi kami yakin itu gontor aja dengan model keluarannya bisa gitu. Muhammadiyah bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Kami yakin pasti bisa gitu. Karena memang betul kata Kak Ori, lagi-lagi kita masih kurang literasi, edukasi, sosialisasi gitu. Jadi kita perlu banyak diskusi menarik gitu agar generasi milenial open mind, pikirannya terbuka dan tertarik gitu terkait dengan wakaf, baik itu wakaf uang ataupun wakaf melalui uang. Itu saja Kak Ori. Kak Acep, gimana Kak Acep wakaf setelah mendengar pemaparan Kak Asmi dan Kak Lukman? Wah, luar biasa sih. Aku juga semakin paham lagi ya. Tentu buat Kak Asmi, tentu buat Kak Lukman. Sebagai praktisi di lapang sih sebetulnya ini juga salah satu bentuk campaign ya. Campaign bagaimana pertama mereka itu harus maksudnya teman-teman di luar sana itu bisa memahami tentang konsep bersama keuangan syariah gitu ya. Karena dari situ mereka akan menemukan adanya bagian yang namanya wealth purification. Karena kalau ngomongin masalah lifestyle itu biasanya orang akan tertarik ketika ngomongin financial gimana dulu gitu. Jika mereka pada tertarik pikiran keuangannya secara umum lebih buka, lebih meningkat, sehingga oh iya ya di situ ada zakat, ada wakaf dan lain sebagainya gitu. Sehingga instrumen apa nih yang bisa saya pilih untuk saat ini gitu. Apakah kayak tadi langsung ke investasi melalui sukuk maupun dari saham, atau melalui yang tradisional di mana tadi seperti Kak Suri juga bilang ada sebuah perkumpulan gitu kan, tapi yang penting di sana ada lembaga wakafnya yang dapat dipercaya, tapi kita dan memenuhi rukunnya gitu ya. Atau mungkin kayak tadi kalau memang mereka sekalian mau wealth protection, jadi
ya sekalian kita itu di situ mengambil bagian dari bakatnya. Jadi banyak sekali jalan saat ini gitu ya, untuk bagaimana kita juga memulai untuk melakukan wealth distribution atau pembagian harta, dan kita lebih bisa bagian dari perencanaan keuangan kita. Itu aja. Aku mau nanya sebenarnya gini Kak, kan banyak ya sebenarnya dulu tuh kalau misalkan campaign untuk yang apa platform apa bisa ngasih dari apa sih swipe up linknya buat ngasih bantu orang, itu hitungannya wakaf apa sedekah sih sebenarnya? Wah, aku nggak bisa bilang platformnya sih, tapi oke. Ya, pertama yang harus membedakan antara wakaf dengan sedekah ya. Kalau tadi lebih cenderung ke sedekah karena uang itu yang kemudian digunakan habis. Berbeda dengan wakaf. Wakaf itu wakaf, walaupun wakaf uang, dikumpulkan uangnya, diberikan barangnya, barang itu yang kemudian dimanfaatkan bermanfaat untuk. Kalau tadi yang platform bukan menggunakan platform tadi kan emang diberikan ke orang, itu bentuk sedekah. Ini ya sebenarnya gini ya. Kalau tadi Kak Hamdani sebenarnya punya mahasiswa banyak gitu. Kalau seandainya 50.000 orang mahasiswa nyumbang 1 juta terkumpul ke 50 miliar. Ini yang dilakukan oleh tadi yang disampaikan oleh Gontor ya. Gontor sampai hari ini berbayar murah, 600 ribuan. Dulu saya cuma 35.000 gitu. Sekarang sekitar 600.000 rupiah dengan makan 3 kali asrama dan seterusnya. Kok bisa begitu? Karena tadi pertama pondoknya sendiri diwakafkan, kemudian dari hasil wakaf kantin saja, ya tadi ya wakaf mahasiswa kan butuh kantin ya, ada kopel namanya koperasi pelajar syirkah. Itu penghasilannya sampai sekian miliar dalam 1 tahun. Dan itu kemudian dibelikan sawahnya ditanamin padinya terus berlimpah sampai terkumpul dari semua cabang itu sekitar 25.000 santri terhidupi dari wakaf itu. Itulah yang kemudian, inilah yang disebut dengan wakaf produktif. Saya sih lebih cenderung ya kalau ada tanah yang agak susah terjangkaunya, lebih daripada diwakafkan tanah itu, jual saja tanahnya, kemudian uangnya kemudian diwakafkan. Karena saya sedih betul melihat wakaf tanah yang terbengkalai, karena siapa yang mau bisa ngelola? Karena butuh duit lagi. Itu hari ini cara berpikirnya begitu. Kecuali tanahnya memang potensial di pinggir jalan ya. Kadang-kadang ada juga daripada nggak dijual nggak laku, udah diwakafin aja. Ya sementara lembaga wakafnya keteteran juga untuk mengelolanya. Saya pernah ditunjukin ini saya pernah dibawa ditunjukkan oleh teman-teman dompet Wafa, ini wakaf ada 10 hektar. Kita mau apa? Bingung juga, tanahnya jauh di gunung ya. Nah ini harus biaya besar. Menarik kalau itu dijual kemudian di akuisisi apa gitu yang bermanfaat. Dan itu jadi usaha. Dan karena itu kebayang kan kalau jalan tol itu milik umat. Karena uangnya ada, ini Pak Hamdani yang punya uangnya, yang ngelola uangnya, kita beli jalan tol, kita beli menarik sebenarnya. Ya itu sih. Sebagai pemantik aja sebenarnya. Saya juga mau dong punya jalan tol. Menarik kan atau jalan tol. Atau mungkin jalan tolnya nggak berbayar nanti ya modelnya tuh. Gini ya, bukan berarti ketika diwakafkan itu jadi gratis semua, karena ingin terus wakaf ini terus berjalan. Tapi biaya murah karena tidak ada yang perlu cari untung di situ. Kalaupun ada keuntungan ya tetap disalurkan, dibelikan lagi. Seperti apa yang terjadi tadi sampaikan ya, Utsman bin Affan yang kemudian sampai hari ini 1000 tahun masih ada. Dan biaya jadi murah dan tidak menguntungkan ke seseorang. Kalau bisnis murni kan menguntungkan ke seseorang. Ini menguntungkan umat. Nah ini yang nggak tahu siapa, Pak Hamdani lah itu tugasnya sebagai di lembaga wakaf ya. Kalau saya hanya pengelolanya aja, bukan pencari. Ya, jadi kalau istilahnya sekarang kapitalis gitu ya, gitu ya Kak Suni. Nah, kapitalis. Yang untung kan dia sendirian. Golongan-golongan orang kaum borjuis yang untung. Ya. Kebayang saya kalau ini orang Sukabumi sepakat ngasih duit 100.000 kebeli itu aku jadi punya orang Sukabumi. Betul Pak. Tanahnya saya sering camping di situ, masya Allah, airnya dia nggak beli tuh airnya kan dari tanah kita, tapi sampai ke rumah kita harus beli.
Seandainya itu milik umat, milik orang Sukabumi, umat Islam Sukabumi ngumpulin duit 100.000 atau 1 juta, Sukabumi kan sekitar 5 jutaan ya. Kebayang atau 3 juta lah. 3 juta orang kalau ngumpulin 100.000 aja, kebeli aku ada. Mungkin Kak Asmuni bisa kasih, nanti bisa dipikirkan kampanye kata-kata tagline-nya apa gitu untuk akhirnya orang tuh berminat. Kadang ya 3 juta orang Sukabumi ngumpulin duit 100.000 orang, terkumpul 300 miliar. Cuman siapa yang dipercaya? Itu yang persoalannya adalah itu. Kembali ke trust ya, Pak. Kembali ke trust, Pak. Betul, ini kita betul. percayaan, trust ini. Betul, Pak, trust. Karena memang trust ini sekarang sedang di sekarang itu paradigmanya orang tanda kutip Pak ya, maksudnya sudah mulai orang-orang yang tidak bertanggung jawab kadang dimainkan gitu. Tapi kalau memanfaatkan sayang betul. Memanfaatkan gitu. Betul Pak. Tapi kalau yang agamanya kuat dan karena Allah ya insya Allah wakaf itu akan berjalan gitu. Ya mungkin contoh yang menarik itu seperti wakaf Haji Bugok ya, Bapak Ibu ya. Wakaf Haji Bugok itu kan orang Aceh keturunan Arab yang mewakafkan cuma ya cuma sepetak tanahnya gitu untuk orang Aceh dan juga untuk orang Nusantara sebetulnya di Mekah. Tahu-tahu terkena gusur hingga akhirnya dikelola dan hingga akhirnya malah mempunyai banyak hotel gitu. Bahkan itu sistemnya bot ya Bapak Ibu ya, bot itu will over transfer. Jadi memang sekarang itu mekanismenya betul kata Kak Asmuni. Aduh kadang kagok nih kata Kak Asmuni memang sistemnya kadang kita harus istibdal gitu. Istibdal itu maksudnya ya entah itu dijual dulu baru nanti diwakafkan atau nanti sistemnya kalau buit itu dibangun dulu sama orang yang punya uang, nanti berapa konsensusnya seperti tol, nanti kalau sudah lunas baru nanti kepemilikan itu punya lembaga wakaf. Nah di wakaf Haji Bugok itu seperti itu Bapak Ibu gitu. Bahkan saking enaknya orang Aceh itu kan setiap tahun itu mendapatkan hampir hampir 4 juta Bapak Ibu ya. Dan saking menariknya, mohon maaf, lembaga Indonesia ya maksudnya kementerian itu kepemilikan itu ingin dialihkan ke pemerintah, tapi pada situ kan ada penolakan dari warga Aceh gitu karena memang itu amanat untuk masyarakat Aceh gitu. Maya orang Aceh itu enak Bapak Ibu ya, udah dapat duitnya, dapat dari Kemenak juga, terus juga sangat dihormati, dihargai. Wah itu luar biasa. Daerahnya daerah istimewa lagi. APBD-nya besar. Kita tunggu orang Sukabumi mengakuisisi Aqua. Betul, setuju Pak. Setuju Pak. Belanda ya. Prancis Bu. Prancis. Spesial di RTI ya. Ya nanti kita bantu kampanye ya. Kita bantu kampanye, kita bikin flyernya, kita bikin itu flyernya kita bantu. Coba ntar kita secara ya orang-orang FPI aja dulu sedikit-sedikit. Gitu. Iya. Di FPI mungkin Badan Usaha sudah ada ya pembahasannya. Mungkin itu Pak Asmuni yang lebih paham ya. Aku sih belum paham itu yang kesana karena aku kerjanya terima uang aja sih sebenarnya. Dan nyari uang aku. Saya nggak nyari uang, saya cuma terima uang gitu. Saya sih berpengalaman ini dari skala kecil ya ini skala besar tentu terasnya memang harus ini. Skala kecil itu ya tadi saya sampaikan ketika digulirkan Gasebu gerakan 10.000 ternyata orang nyumbang nggak 10.000. Memang ada tanda bukti ya, transfer 10.000, biaya admin aja 6.500, daripada 10.000 mendingan 20.000. Akhirnya tadi hanya dalam waktu 2 minggu terkumpul 140 jutaan. Dan akhirnya walaupun akhirnya meninggal ya. Tapi tadi ya modalnya ada kepercayaan. Karena itu maka ada sertifikasi kelembagaan ya. Sekarang hari ini tidak semua orang boleh mengumpulkan uang. Hari ini tidak boleh. Dan menurut saya itu bagus lah. Karena banyak penyelewengan yang dilakukan oleh oknum ya. Jadi platform itu udah nggak ada sekarang Pak Asmuni yang seperti itu. Platformnya ada. Makanya harus disertifikasi oleh pemerintah, diaudit. Saya sepakat lah kalau. Oke, ada untuk kartu apa ya? Sekarang sudah enggak.
Dulu di maksudnya waktu iuran itu pakai dompet duafa? Enggak, bukan. Saya bukan atas nama teman-teman aja, grup kita punya namanya Forum Peduli Desa ya. Kita bikin itu. Karena skalanya skala kecil. Dan ya ternyata sampai berikutnya ada lagi ketika ada yang Pak kita butuh uang operasi dulu 30 juta, kita bikin funding lagi, alhamdulillah dapat 27 juta, begitu aja terus. Cuman saya stop itu karena kok kenapa ya yang dibantu tuh meninggal semua, aduh masih jadi ini juga. Udahlah saya stop dulu lah gitu. Mungkin pertanggungjawabannya kali ya. Pertanggung saya aman ya, secara uang aman, karena kita berikan langsung gitu. Dan ada jemput donasi dan sebagainya. Tapi ya walaupun tetap aja para musibah yang kena musibah itu terbantu sekali karena dengan itu operasi. Ya gerakan dari terkecil dari keluarga lah, kita ngumpulin uang 1 juta, kita eksekusi apa gitu, eksekusi beduk masjid gitu atau speakernya masjid gitu, boleh juga. Ya bagus ya, nanti ya kita usahakan ntar buat ya, kita kasih masukan juga ya ke Pak Pres gitu, gimana ke depannya gitu, bisa buat masukan. Ya pengurus RPI ada berapa ya, agak banyak lah, ayo kita eksekusi apalah gitu. 180 ada. 180 kalau 100.000 aja kan lumayan. Gede Pak itu Pak Ustaz. Ya. Ya, ide pemikiran Kasmu ini sangat penting memang nanti di RPI. Yang penting saya nggak megang uang. Kita dukung. Apa Mas Muni, kenapa? Yang penting bukan saya megang, ya, saya pemantik aja, asal jangan pegang uang lah, saya paling nggak mau pegang uang. Uang itu di rekening. Saya juga nggak megang, uang itu di rekening. Uang itu di rekening bisa dipertanggungjawabkan kan, bisa dipertanggungjawab semuanya, bisa dicek gitu kan. Jadi memang sebenarnya karena ada bank yang kita masuk ke bank, nggak masuk ke rekening pribadi, ada rekening yang memang untuk bersama, ada rumah produktif Indonesia gitu. Nah di situ bisa dicek semuanya bagaimana dana masuk dan dana keluar. Tuh. Gimana, mau kita selesaikan apa mau dilanjutkan lagi bahasan kita? Menjelang buka lah, siap-siap buka. Oke, iya mungkin Kak Asnawi, Asnawi apa Asmuni mau masak ya. Kan kemarin 3 hari yang lalu ini live mau masak ya, mungkin minggu depan mau live lagi masak apa gitu menjelang buka yang boleh untuk Asmuni. Boleh lah, kapan-kapan buka bersama di sini. Ini saya berada di namanya Sekolah Bisnis Muda. Kalau sekolah lain tuh punya lab fisika, biologi, kimia. Kami labnya rumah makan. Namanya Kedai Kalisure. Ayolah. Siap-siap. Boleh. Ya kan rumahnya dekat, daerah Jawa Barat semua. Tenang aja, nggak pakai pesawat. Jawa Barat Bekasi ketemu Tasik juga jauh. Jauh Kak, itu ujung ke ujung Kak, gitu dari Cilengsi. Iya segitiga kan, segitiga. Saya diminta ke Cilengsi mikir jauh. Ya Trans Cibubur itu benar-benar deh jalannya. Trans Cibubur. Oh iya, betul. Ya sudah, baik, terima kasih. Ternyata wakaf itu tuh menarik ya, maksudnya mungkin nanti yang bakal melihat rekaman IG live ini banyak wakaf itu banyak maknanya sudah berubah, bisa bukan hanya bisa beli memberikan tanah, memberikan barang, tapi ternyata bisa untuk diputar gitu ya, dananya diputar, lalu keuntungannya juga bisa untuk wakaf lagi, bisa untuk umat. Jadi memang sebenarnya ketika umat itu bersatu dan pemahamannya positif buat umat, insya Allah sih kita memang bakal bisa terlepas dari kemiskinan, ya nggak? Kemarin kan juga ada info tuh utang negara kita udah 7.000 miliar ya. Aku juga nggak tahu siapa yang menikmati utang itu, aku juga nggak tahu karena aku nggak dapat. Uang 7.000 miliar itu sebanyak apa? Kayaknya rumah aku juga nggak bisa nampung gitu kayaknya.
Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri kakak-kakak kece sore kali ini, Kak Lukman Hamdani, Kak Acep, siapa namanya? Acep siapa sih Kak namanya? Acep Usman. Acep Usman dan Kak Asmuni Marjuki ya. Benar nggak sih? Ya, ya. Ya, Asmuni Marjuki. Baik. Salam kenal, semoga nanti kita di grup makin akrab, diskusinya makin asik. Amin. Nah, Amin. apa namanya, yang nanti melihat rekamannya mungkin yang ingin join ke Rumah Produktif Indonesia bisa DM, bisa tanya-tanya gitu. Nanti kita juga, pokoknya Rumah Produktif ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan juga ada di beberapa negara. Mungkin minggu depan kita akan IG live bareng mahasiswa yang ada di Jordan, di Mesir, sama ada di mana ya kemarin saya lupa. Ada 3 negara sama saya, ntar berempat gitu kan IG live gimana kehidupan di sana, bagaimana kehidupan pasca COVID gitu, bagaimana Ramadan di sana gitu. Semoga cerita sore ini menginspirasi teman-teman untuk berwakaf itu penting sebenarnya. Bukan untuk kita, tapi untuk ke depan, untuk amal jariah, untuk umat. Jadi memang pemikirannya itu memang harus dibuka ya, literasinya itu harus kita berikan gitu. Bukan hanya untuk sebagian orang tertentu, bukan untuk perusahaan, tidak. Ini hanya ini untuk umat. Bukan hanya umat Muslim ya, tapi hanya umat seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya umat Muslim. Ketika misalkan tadi yang masalah Sukabumi itu ya, masalah 1 juta itu sebenarnya bukan hanya untuk umat Muslim, kita nggak bisa membedakan karena kita asasnya Pancasila ya, Tuhanan yang Maha Esa. Jadi itu, jadi ketika kita ingin terlepas dari kemiskinan ya kita harus bersatu juga untuk memberantas kemiskinan itu. Baik, terima kasih. Ini kayaknya udah 1 jam lebih, makin seru dengan dengan segala macam kesalahan teknis, gangguan teknis, akhirnya terlambat, mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita bertemu di lain kesempatan yang mau yang mau nanya-nanya lebih lanjut masalah asuransi wakaf ke Kang Acep Usman, bisa di DM, nanti kan ada di Instagramnya, ada di flyer, di mungkin yang mau kuliah di Yarsi ke Bapak Kak Lukman Hamdani gitu kan, dan yang mau tahu gimana itu wakaf gitu bisa DM juga Pak Asmuni Marzuki. Baik, terima kasih. Kauri, boleh iklan Bidanusa nggak? Ini tadi, iya. Boleh ini dong. Kebetulan saya. Apa yang diiklanin bilang tadi? Ya lupa. Iklanin diri sendiri juga boleh. Enggak. Bidanusa itu bidang usahanya RPI. Di antaranya kita memfasilitasi siapapun yang mau menulis, kemudian kita cetak, kita layout, kita terbitkan. Kalau tidak bisa menulis sendirian, boleh menulis 1 kelas. Ini kalau sekolah ya. Kalau 1 kelas, 1 kantor, 1 kelas, 1 kampung nulis, nanti kita layout, dan bisa diterbitkan. Itu 1. Kedua, ini bagian dari upaya kita untuk fundraising ya, untuk RPI Rumah Produk Indonesia. Atau bagi teman-teman yang nulis susah ya, sebenarnya ada trik-trik yang bisa dilakukan gitu. Ada orang kami beberapa di RPI ini ada para penulis, ada para trainer yang bisa membantu siapapun untuk ayo sama-sama bisa nulis, dan ini jadi tadi menarik jadi warisan. Kalau uang habis, tapi kalau buku sampai hari ini Imam Bukhari kitabnya beliau nulis hanya mencatat loh ya, bukan dari idenya, tapi hanya mencatat dengan hasil penelitian sampai hari ini kebayang kan pahalanya berapa? Nah, itulah manfaatnya menulis. Karena itu, tapi niatnya pertama menulis jangan sampai niat karena uang. Karena uang selesai, sebulan 2 bulan mungkin bestseller, tapi setahun bestseller, tapi itu nggak ada yang lihat. Tapi lihatlah para ulama-ulama yang menulis, dengan nulisnya pakai wudhu, dengan bismillah, taruhlah kitabnya yang kecil lah, Alfiyah Ibnu Malik, sebuah kitab tentang ini bahasa Arab, jutaan dicetak sampai seluruh dunia dipakai. Kebayang pahalanya kayak apa. Terima kasih. Oke, baik. Jadi dari tulisan itu kita juga bisa memberikan campaign, semangat, motivasi gitu ya Kak ya. Pengalaman hidup. Jadi kita belajar sesama dari tulisan-tulisan itu. Jadi sebenarnya intinya jangan malas baca, jangan sama malas nulis gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih, kita sudahi semuanya ya. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, selamat menikmati takjilnya.
Terima kasih Kak Ori, terima kasih Kak Asmuni, Kak Acep. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Ya, Salam sehat semua, Kak Asmuni, Kak Acep, Kak Ori. Ya, salam.